profesi ya, profesi arsitek, kemudian bukan diganti bahkan ditambah dengan atau judulnya menjadi etika dan profesi arsitek. Dulu pun tetap saya sampaikan etika ya, walaupun di mata kuliahnya tidak tersebut etika. Kemudian yang tahun ini dipegang oleh Pak Samsudin karena beberapa hal saya sekolah, jadi di beberapa dikurangi. Tapi ternyata wirausaha juga akhirnya saya yang suruh ngajar gitu ya. Karena relatif baru ya kewirausahaan di mata kuliah ini, mata kuliah universitas, sehingga semuanya harus ada, dan memang arahan dari kurikulum bahwa kewirausahaan atau wirausaha itu sebuah kekuatan personal ekonomi ya, kekuatan ekonomi yang harus digalakkan dan dibesarkan ya. Karena dari wirausaha ini kekuatan ya, kekuatan ekonomi itu terletak pada kewirausahaan. Kalau sebuah negara wirausahanya lemah, memang akhirnya ya menjadi, kalau pas ada krisis itu luar biasa, tidak survival itu ya, artinya menjadi lemah. Oke. Wirausaha ini sekali lagi mungkin saya melanjutkan pertemuan yang pertama barangkali, bahwa maisah itu ya, maisah itu mata pencaharian ya, atau kita memperoleh rezeki itu maisah. Kalau dalam hadis Nabi itu kan sebaik-baik maisah itu pertama, atau harta yang diperoleh terutama ya, harta peroleh itu berasal dari harta harta warisan perang itu ya perampasan perang itu ya, kalau jadi lupa. Jadi sebaik-baik harta itu ternyata harta pada waktu menang perang itu ya. Kemudian ada harta yang bisa diambil dari situ, itu adalah yang terbaik ya, karena memang nilainya antara bisa mendapatkan harta tersebut atau tidak ya, artinya mati syahid ya. Jadi nilainya memang di situ. Jadi bayarannya syahid itu kalau dia hidup berarti membawa pulang harta rampasan perang itu, ya itulah yang paling tinggi ya. Ya, yang kedua ada lagi hadis sebaik-baik maisah itu adalah pedagang. Ya, pedagang itu macam-macam, termasuk di dalamnya jasa ya. Jadi kalau Anda memilih arsitek itu sebuah maisah, sebuah pekerjaan yang termasuk dalam pedagang gitu ya. Karena yang Anda dagangkan adalah jasa ya. Kemudian Anda misalnya bergerak ke kontraktor dan sebagainya adalah sebuah pekerjaan yang berdagang gitu ya. Kemudian turun lagi tidak menjadi kontraktor ya, jadi penjual material gitu ya, material bangunan ya, yang berhubungan dengan arsitektur bangunan gedung ya, sama ya, semuanya itu baik. Kemudian yang paling jelek ya, bukan paling jelek ya, paling rendah ya, itu adalah menjadi ya, jadi yang paling rendah itu bukan rendah ya, bukan jelek juga, artinya menjadi kalau zaman dulu itu abdi dalam gitu ya, kalau zaman sekarang mungkin saya katakan saja PNS ya.
pegawai negeri. Walaupun sekali lagi pegawai negeri itu kan banyak macamnya ya. Ada yang birokrasi, ada yang fungsional itu ya. Lah, yang sifatnya melayani ya, dan sekarang ada kesan sebaliknya ya. Seolah kita rakyat harusnya dilayani tapi harus melayani gitu ya. Nah, itu ternyata kedudukan pegawai yang apa namanya menerima gaji bulanan itu ternyata pegawai negeri itu ya yang mengabdi. Jadi pengabdi itu dalam tatanan Islam ternyata paling ya paling ini susunan paling rendah ya. Ya, kenapa ya? Semakin tinggi tadi resikonya itu apa namanya jihad, kemudian surganya itu lebih tinggi. Kemudian yang kedua berikutnya, karena sekarang udah nggak ada perang, ya, gonimah ya, mau bilang harta gonimah itulah ya, harta perang itu kan sudah nggak ada perang, ya. Akhirnya pedagang itu kan kita menjual itu tidak tahu, artinya tidak tahu siapa yang membeli, ya. Walaupun kita sudah hitung-hitungan bahwa ini akan dibutuhkan orang dan sebagainya, tapi kita membuat atau kita menjual sesuatu ternyata belum tentu ada yang beli. Jadi ketergantungan kita kepada yang menguasai rezeki itu lebih tinggi, ya. Jadi keluar rumah untuk berdagang itu ya akhirnya ya sudah, kalau emang rezekinya saya nanti banyak yang beli, kalau belum rezekinya berarti nggak ada yang membeli. Nah, ketergantungan ini akan ada nilainya, value-nya terhadap yang Maha Kuasa yang memberi rezeki itu ada di sana. Sebaliknya, kenapa di dalamnya di situ itu rendah tadi ya, pegawai pengabdi itu rendah karena apa? Dia menggantungkan maisah, menggantungkan mata pencaharian itu ya hanya bulanan atau mingguan dan sebagainya. Sehingga kepasrahan atau value untuk mendapatkan maisah terhadap rezeki yang datangnya dari Allah ya, yang sudah dijatah maupun yang tidak disangka-sangka itu tidak ada di sana, gitu ya. Nah, ya, kalau yang pertama gonifah itu bukan bahaya, tapi sudah pasti kalau dia ini apa namanya wafat meninggal ya jihad gitu ya. Tapi beda yang pengabdi pegawai tadi ya, untuk pedagang untuk mendapatkan lebih ya dengan memproduksi yang lebih banyak lagi ya, atau dengan memasarkan yang lebih luas lagi. Ada etos kerjanya di sana ada. Tapi nek pegawai ya mohon maaf ya, pegawai yang sifatnya mengabdi ya sudah ada pekerjaan itu ya dikerjakan ya. Dan sulit sekali karena sudah jatah bulanannya segitu. Nah, ini bahayanya untuk mendapatkan lebih gitu ya. Ya, akhirnya tadi yang harusnya mengurusi masyarakat, ya melayani, akhirnya dia minta dilayani. Ya sini pekerjaannya saya kerjakan. Ya, ada tambahannya ini ya. Ada tambahan itu. Mau bawa kalau balik. Oke. Nah, bahayanya seperti itu. Ya kalau pengabdi itu sudah jatah bulannya segitu, ya sementara di rumah ya tuntutan buat ya buat ya anak-anak semakin besar, sekolah dan sebagainya itu nambah, sementara ya maisah yang didapat itu bulanan segitu. Ya. Dan apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Akhirnya dia menggunakan uang yang tidak semestinya, akhirnya yang harusnya melayani minta dilayani, ya, harus minta tambahan dari pelayanannya dia, itu ya. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Jadi mudah-mudahan persepsi Anda bahwa tidak salah Anda menjadi pegawai negeri, nggak salah sama sekali. Tetapi di sana Anda
seolah-olah mencari aman, ya, mencari mapan. Lumayan, bulannya dapat dan lain sebagainya. Ya, nah mudah-mudahan yang seperti itu menjadi pilihan terakhir, ya, pilihan terakhir. Ya, tetapi etos kerja berwirausaha itu lebih utama. Ya, arsitek mengajarkan akhir dari, ya, tidak akhir pun setengah-tengah itu sudah mengajarkan berwirausaha dengan kreativitas mendesain itu sebuah tatanan pentahapan, ya, perolehan Anda ilmu itu bekal untuk berwirausaha. Itu sudah jelas sekali di sana. Ya. Sudah jelas sekali bahwa Anda masuk pun dalam sebuah kantor yang bulanan pun, ya, di dalamnya ada satu pekerjaan yang bisa Anda dengan meningkatkan etos kerja, memperbanyak pekerjaan proyek dan sebagainya, akhirnya tambahan maisah, tambahan perolehan itu Anda bisa kejar dengan sepenuh hati dan akan mendapatkan lebih banyak. Ya, beda dengan yang sudah patokan bulanan gitu ya, pegawai yang segitu-gitu saja, gitu ya. Ya itu monggo itu pilihan masing-masing ya, tetapi agama kita sudah mengantarkan atau kan memberi tahu gitu bahwa berdagang itu zaman Rasulullah kan semuanya hampir berdagang gitu ya. Walaupun sudah menjadi birokrat, menjadi khalifah pun tetap saja perolehan harta utamanya dari dia berusaha berdagang. Ya, jadi dan ini juga banyak ya wali kota di Swiss itu, ya, dia wali kota gitu. Tapi kerja hariannya itu di apa namanya, di supermarket itu. Dia sebagai pedagang supermarket itu. Ya, wali kota. Nanti dia ada apa namanya, masyarakat itu hari apa itu baru diskusi, ngobrol dan sebagainya. Ya. Jadi tidak apa namanya, ya itulah ya susunan dari kategori maisah tadi. Ya, saya berharap yang saya sampaikan nanti kewirausahaan itu menjadi bekal betul-betul, ya, usaha betul-betul, ya, mulai muda ini punya gambaran, ya, punya gambaran sebuah apa namanya, runutan atau poin-poin sebuah wirausaha itu sudah seharusnya bagaimana. Ya, memang dalam akademik dilatih ya, pemerintah memberikan insentif gitu ya, tentunya kompetisi ya, mahasiswa seluruh Indonesia berapa juta gitu ya. Sementara juga apa namanya dananya juga segitu, akhirnya harus kompetisi. Ya, apapun itu kompetisinya ya, mau lolos atau tidak ya, tapi kita harus melalui, ya, kita mencoba membuat proposal yang baik tentunya. Kalau nanti mudah-mudahan dalam masa upload kewirausahaan kita masukkan ya dengan mata kuliah ini kan berarti sebanyak-banyaknya ya bisa masuk, lolos 1, 2 atau 3 itu urusan nanti gitu ya. Kalau lolos alhamdulillah itu berarti kita sudah berusaha sebaik-baiknya. Oke, mulai pertemuan hari ini dan seterusnya itu lebih banyak membahas nanti bagaimana menyusun proposal ya, dan bagaimana pedomannya itu kita kita diskusi bareng-bareng ya. Kalau saya ngandani, saya memberitahu itu kayaknya kurang pas ya. Karena zaman saya waktu itu tidak ada yang mata kuliah semacam ini. Ya, kemudian kompetisi ya itu hampir-hampir tidak ada. Ya. Saya hanya sekarang pernah berprofesi atau berwirausaha ya, sehingga saya punya konsultan sendiri ya, sampingan, tapi ya itu jeleknya masih sampingan sehingga tidak fokus, sehingga berkembangnya juga tidak sehebat yang fokus kalau seorang arsitek memegang secara full dunia konsultansi arsitektur ya. Jadi karena ini sambilan itu ya, sehingga ya paling tidak bergerak apa adanya. Oke, saya tidak panjang lebar. Share screen.
Pak, sebelumnya boleh izin Ya. bertanya, Pak? Ya, silakan. Tadi kan Bapak membahasnya kewirausahaan arsitektur, Pak ya. Jadi kayak Ya. penjualan material tuh sebelumnya terus hartogono gini gitu, Pak ya. Jadi yang saya tanyakan sini, kalau KPR perumahan itu riba, bunganya riba nggak, Pak? Apapun yang ya ini ya secara garis besar saja ya, apapun yang berkaitan dengan bank ya, kemudian nilai uangnya berbeda ya, berbeda dari apa yang atau nilai uangnya sekarang kemudian berkembang berbeda, itu dianggap tetap riba gitu ya, riba ya, KPR PTN ya. KPR kredit pemilikan rumah yang tipe umumnya ya, ada yang ada yang kredit pemilikan rumah tetapi ya kreditnya nyicil, misalnya harganya 100 gitu ya, 100 juta. Kemudian punyanya berapa? 10 ya 10 dulu. Nanti tetap ya 100 itu lunasnya. Gitu ya. Artinya 100 juta itu si pe, pe, apa namanya? Perumahan apa namanya? Pengembang itu ya. Pengembang perumahan yang sudah menilai harga tanah dan harga rumah, kemudian keuntungannya sekian. Ya, misalnya 100 itu sudah nilai semuanya. Ya, sudah untung lah gitu. Ya udah ini saya jual 100. Kamu punya uangnya berapa? Banyak sekarang ya perumahan-perumahan yang betul-betul syariah ya. Jadi KPR-nya KPR artinya kredit pemilikan rumahnya, kreditnya itu kredit memang kredit bayarnya ya tidak 100% ya, bukan cash tetapi sesuai harga perjanjiannya. Bukan harga cash misalnya 100 ya, cicilan per bulannya misalnya misalnya 5 juta atau berapa ya. Ya, kemudian 15 tahun jadinya 300 juta gitu. Nah, itu kan jadi nilai barang yang dibeli dengan nilai barang yang dicicil dengan uang tadi kok jadi 300 juta gitu ya. Ya jadi ya kalau terpaksa itu lain lagi, ya lain lagi itu. Itu sesuatu hal yang ya kalau tidak saya menggunakan itu ya bahkan kan kita makan babi pun itu kan boleh kalau terpaksa, tapi jangan terusan gitu ya sekali. Jadi itu kalau Anda tanya begitu ya apapun kalau saya jawab ya nggak boleh, itu riba. Ya tadi ya jenis kredit yang itu tadi. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Dari ini kok yang ini satunya lagi. Saya stop screen. Oke, ini dulu enggak apa-apa lah. Oke, ya agak mundur sedikit. Udah kelihatan ya, ini dulu enggak apa-apa lah, nanti yang belakang itu enggak apa-apa. Oke, di kurikulum ya, kurikulum nasional itu kewirausahaan sudah mulai diwajibkan ya, artinya sudah harus ada dalam kurikulum, sehingga kurikulum baru kita juga ada kewirausahaan. Walaupun sekali lagi dalam mata kuliah real estate gitu ya, real estate syariah itu juga membahas teori-teori tentang real estate ya, dan juga bisa menjadi gambaran usaha ya, usaha. Tetapi di sana besar sekali artinya pengembang itu ya. Jadi kita membuat real estate gitu ya, syariah. Kemudian di mata kuliah etika dan profesi arsitek itu juga di sana itu menggambarkan bagaimana kinerja arsitek ya, kinerja arsitek ya. Dulu kalau saya sampaikan bahwa di dalamnya adalah bagaimana Anda minimal
berwirausaha dengan memenuhi legal aspek. Ya, legal aspek. Jadi legal aspek itu begini. Dalam dunia kerja nanti semua itu harus profesional. Ya, profesional itu nanti ditandai dengan surat, artinya ada satu lembar register, dulu namanya SKA, ya keahlian arsitek, kemudian sekarang namanya STRA, surat tanda register gitu ya, STRA. Jadi semua, tidak akuntansi, kedokteran apalagi, kemudian farmasi juga harus profesi, nurse itu ya, perawat juga demikian, mau bekerja harus punya STRA. Nah, Anda pun itu harus punya itu. Ya, jadi kelengkapan individu untuk bekerja di sebuah institusi yang bergerak dalam bidang arsitektur. Ya, artinya begini, Anda STRA pun bisa berdiri sendiri membuat plang, ya seperti dokter buka jam 5 sampai jam 7 pagi gitu ya, buka praktek gitu, boleh seperti itu, Anda buka praktek. Nah, itu namanya nanti konsultan individu. Jadi benar-benar ada arsitek sendirian menerima consulting, ya konsultan, menerima jasa konsultasi dari orang-orang yang membutuhkan prasarana, mau rumah, mau ruko, gitu kan, mau apalah gitu, Anda bisa. Ya, tentunya ada kelasnya. Kalau Anda masih muda, ada madya, ada utama. Ya, kalau misalnya masih muda ya kelasnya mungkin membuat rumah tinggal, ruko atau apa, rumah praktek misalnya dan sebagainya. Tapi udah nanti madya itu berarti Anda boleh mendesain misalnya Masjid Agung gitu ya, hotel bintang 4 gitu ya, atau bintang 5 mungkin belum ya, bintang 4 lah gitu ya. Mungkin apa gitu. Itu tergantung pengalaman strata. Dan muda ke madya ke utama itu ada jenjangnya. Ya. Kalau nanti sudah Anda tekun betul 4 tahun itu bisa menjadi madya. Madya terus dapat pengalaman sesuai bidangnya, nanti juga bisa ke utama. Ya. Utama itu rata-rata sudah usia 40-an kalau saya sekarang ya sudah berapa itu berganti-ganti dan pekerjaannya harus ada terus. Kalau tidak ada bisa turun gitu. Bisa turun kelasnya. Nah, itu juga artinya semakin kita menjauh dari profesi arsitek, nanti arsitek asing yang masuk kita karena dia sudah punya legal aspek yang memenuhi, sementara kita tidak punya legal aspek. Ya, sehingga mudah-mudahan nanti tahun depan itu PPARS, program profesi arsitek itu dibuka sehingga Anda bisa lanjut. Karena sekarang kalau Anda tidak lanjut ke PPARS dan tidak punya SCRA itu nanti Anda sangat sulit sekali ya menjadi sign tanda tangan dalam sebuah produk gambar. Ya enggak mungkin gambar, tapi yang tanda tangan yang punya sertifikat itu sayang sekali. Ya. Dan nilainya Anda hanya sebagai kayak D3 gitu ya, diploma gitu, karena hanya ikut gambar. Ya, mudah-mudahan dengan nanti berdirinya pendidikan profesi, ya kita bisa dengan cepat Anda keluar sudah memenuhi STRA gitu ya, STRA itu dengan cepat Anda bisa cepat mandiri, ya sehingga wirausaha yang Anda latih itu sudah dengan cepat. Sebenarnya sudah ada di sana, di etika profesi arsitek maupun di kewirausahaan ini, kemudian bagaimana menghitung rugi laba di ekonomi bangunan ya, ekonomi bangunan itu juga ada, sebenarnya sudah lengkap di dalamnya itu kewirausahaan. Ya. Tetapi ternyata pemerintah masih mengharuskan ada mata kuliah kewirausahaan, sehingga saya sendiri agak bingung apa ini yang saya isikan gitu ya. Ya. Oke.
Ya. Kemudian pemerintah konsekuen dengan adanya kewirausahaan di mata kuliah itu juga memberikan program insentif ya namanya PKM ya, program kreativitas mahasiswa PKM ya. Jadi mungkin saya tidak banyak teori tapi banyak bagaimana membuat sebuah proposal yang baik ya. Ya, baik nanti kita lihat aja contoh-contoh gitu ya. Ya contoh-contoh kemudian judulnya itu juga sangat berpengaruh. Oke, jadi program ini diharapkan program kreativitas mahasiswa oleh Dikti ini mengharapkan mudah-mudahan ide ya kreasi Anda itu betul-betul tanpa batas gitu ya, hasil karyanya bisa dijadikan bekal wirausaha seterusnya dan bahkan ada yang paten juga ya. Itu mudah-mudahan ide itu menjadi dikreasi lebih awal ya, sehingga Anda lulus itu tidak harus mencari nunggu nanti ya kalau ada PNS bukaan gitu. Ya. Jadi betul-betul wisuda itu tidak tidak terpikirkan mau wisuda atau tidak, saya sudah punya pekerjaan gitu ya, sudah punya bisnis itu. Ya, itu luar biasa kalau Anda sudah sampai ke situ. Wisuda gue posi misalnya ini ya, mohon maaf. Jadi artinya wisuda ya wisuda gitu ya, tapi sudah tidak bingung lagi. Teman-temannya hura-hura, tapi 1, 2, 3 hari berikutnya, waduh aku golek gawean iki ya. Ya, jadi golek gawean aja masih nyari. Nah, harapannya dengan memulai wirausaha ini sudah tidak terpikirkan lagi saya mau bekerja apa, tapi sudah punya ini. Nah, nanti di dalamnya apa itu kewirausahaan tadi ya sudah, terus apa pentingnya, manfaatnya, programnya seperti apa dan sebagainya yang dicontoh-contoh ini. Kita lanjutkan aja ya. Apa itu PKM ya? PKM perusahaan itu ya itu coba kita kita dalami, kita kenali dulu ya. Intinya adalah sebuah wadah ya, wadah kita mahasiswa ya, Anda sekalian di seluruh Indonesia. Ya, di sana berkompetisi, berkreasi dengan berbagai penemuannya. Ya, ya, ya oleh Kemenristek ya, Teknologi Indonesia itu dulu Dikti ya sama sekarang Kementerian Riset Teknologi dan Diksi. Kalau sekarang Kementerian Dikbud, Dikbudnya duluan gitu ya. Kalau nggak salah ya itu tetap program PKM itu masih ada di dalamnya. Ya, tujuan utamanya adalah tadi seperti saya katakan sejak awal bahwa memfasilitasi potensi Anda. Ya, potensi Anda punya ide gagasan itu menjadi tersalur dan menjadi menjadi ya wirausaha ulung ya karena ide-ide itu terbentuk sejak ya biasanya memang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman masih kuliah itu ngalor ngidulnya itu lebih bebas ya. Tapi kalau sudah lulus itu menyandang predikat sosial yang lebih tinggi, akhirnya mau berkreasi itu kalau gagal ya malu ya, mau begini ya nggak ada temennya ya. Nah, harapannya dari PKM ini, kewirausahaan ini itu lebih baik. Ya. Sejak 97 program alternatif mahasiswa kalau dulu gitu ya. 2001 berganti menjadi program kreativitas mahasiswa PKM. Jadi sudah 20 tahun yang lalu ya itu sudah ada. Ya, ya. PKM bagi mahasiswa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, utamanya adalah kreativitas Anda sekalian itu bisa diasah dengan baik. Ya. Yang tadinya mungkin diam dengan teman-temannya berdua, bertiga ngobrol-ngobrol, ya akhirnya muncul ide gagasan.
di sana. Kemudian ide gagasan itu kita create, kita masukkan dalam sebuah tulisan, ya kemampuan menulis, ya karya tulis menjadi proposal dan lain-lain. Ya, jadi ide-ide tadi tidak hanya sekedar ngobrol ngalor ngidul, tapi menjadi tulisan, ya sebuah tulisan yang seperti apa nanti, ya sebaiknya itu dituliskan di sebuah kertas, ya itu nanti menjadi seperti apa. Ya. Nah, tentunya pada waktu ide gagasan ya sesuai dengan yang memberi dana gitu ya. Ya, memberi dana mintanya seperti apa? Ya, tentunya tata atur peraturan nulisnya harus sesuai dengan permintaan mereka. Ya, jadi di sini di dalam tulisan itu menyampaikan gagasan dan ide-idenya di sana. Ya. Kemudian di sana juga nanti akan begini, proposal-proposal itu akan menjadi portofolio, menjadi CV Anda, kurikulum vitae Anda, yang barangkali bisa bermanfaat di kemudian hari. Karena dengan melihat ide kreatif itu, gitu ya, Anda misalnya bekerja di suatu tempat itu, oh ini bisa buat ini, gitu ya, misalnya misalnya di ekonomi seseorang itu, oh ini pintar pemasaran ini, gitu ya. Jadi nanti bekerja di satu pabrik, produk, produsen itu juga, oh ini pemasarannya bagus misalnya dan sebagainya. Ya. Ya. Kemudian pastilah ya dengan adanya kemunculan Anda ya di media, di apapun itu mesti pengakuannya ya tidak hanya Anda sendiri diakui menjadi wirausaha apa, tetapi dari institusi universitas juga nilainya cukup tinggi ya. Mudah-mudahan di IPPA itu akreditasi nasional namanya sekarang IPPA itu ya. Akreditasi kita juga yang dulu-dulu ya nilainya itu di kegiatan mahasiswa itu relatif rendah ya. Ya dulu waktu akreditasi pertama A itu kegiatan kita sedikit ya, nilai kemahasiswaan hanya 3 ya 3 berapa. Ya mudah-mudahan yang sekarang sudah ada 4 ya karena dari aktivitas Anda sekalian itu sudah bisa dinilai. Ya, dinilai dan berbagai pihak ya di AUNKIE yang sertifikasi internasional juga aktivitas kemahasiswaan ini sangat ya sehingga walaupun nilainya belum maksimum kita sudah mendapatkan akreditasi internasional ya AUNKIE gitu ya. Ya. Kemudian ini otomatis ya dengan berbagai pihak di kelompok sendiri aja 4 orang 5 orang sudah pasti ngobrolnya luar biasa ya kekompakannya itu pasti ada apalagi kalau sudah memenangkan atau jenjang itu pasti dengan kelompok lain akan banyak koneksi dan kenalannya. Ya, kemudian untuk negara ya bisa untuk tempat tinggal sendiri maupun secara keseluruhan untuk bisa menguatkan membangun Indonesia. Ya, itu harapan dan tujuan dari kewirausahaan ini masuk di program studi, masuk di kurikulum, dan juga negara memfasilitasi kegiatan kewirausahaan atau mendanai walaupun secara kompetitif. Ya, belum bisa semuanya. Ya. Program kewirausasahaan di satu paketnya ada di samping kewirausahaan PKM saja ya. Ada kewirausahaan, ada penelitian, ya, ada penerapan teknologi, ada pengabdian masyarakat, ya, ada artikel ilmiah, gagasan tertulis ini, ya. Di PKM kewirausahaan, kalau saya berharap memang sesuai dengan mata kuliah kewirausahaan, ya. Tetapi sekali lagi, walaupun nanti Anda ngobrol-ngobrol, wah kewirausahaan sulit sekali misalnya,
saya ingin ke PKM penelitian saja misalnya, ya silahkan, ya. Saya mengantarkan nanti misalnya bagaimana contoh-contoh kewirausahaan, ya. Nanti tipologinya sama. Kalau Anda misalnya membuat penelitian atau penerapan teknologi, bagaimana yang baik. Jadi misalnya ada teknologi apa, gitu ya. Katakanlah yang sederhana, teknologi motong ketela pohon menjadi keripik ketela pohon gitu ya. Itu kan penerapan teknologi, ya. Atau teknologi itu diabdikan kepada masyarakat, ya. Ini contohnya kalau pengabdian masyarakat itu relatif ya, karena saya banyak kegiatan. Kalau yang kewirausahaan itu kan memang baru saya sampaikan. Misalnya pengabdian kepada masyarakat. Tadi saya bilang ada teknologi yang pemotong ketela pohon. Nah, Anda ingin melakukan pengabdian masyarakat. Ya, pertama melihat masyarakat di mana misalnya Gunung Kidul atau di Wonogiri itu produksi ketela pohonnya itu sangat luar biasa, ya. Akhirnya ya karena tidak laku dan harganya sekilo hanya 2.000, 1.000 itu ya, dan sebagainya, di pasar saja sudah 3.000 itu ya, kan butuhkan transport dan sebagainya. Akhirnya dari tingkat petani hanya 1.000. Daripada dijual dimakan sendiri. Dimakan sendiri karena banyaknya akhirnya dijadikan gaplek, itu kan ya. Dijemur jadikan gaplek, ya, gapleknya bisa disimpan. Ya, diambil untuk makanan sehari-hari. Nah, itu loh. Ya gaplek ya. Kalau dulu orang makan gaplek itu agak minir itu ya. Ya, yang diminirkan bahwa kalau orang tidak bisa apa-apa dan belum bisa itu dikatakan wah makannya gaplek gitu. Dan mohon maaf yang orang-orang yang berhasil menjadi pejabat, menjadi siapapun, menjadi profesor itu tidak muncul, tidak mengakui bahwa dulunya saya juga makan gaplek, saya bisa jadi profesor gitu. Nah itu, ya jadi seolah-olah gaplek itu sebuah makanan untuk orang orang miskin dan orang bodoh gitu. Ya, padahal harus ya, kita tidak harus seperti itu. Ya bagaimana meningkatkan gaplek itu menjadi lebih. Ya, tadi misalnya ketela pohonnya melimpah, ada alat tadi pemotong keripik yang manual, kemudian Anda olah sedikit menjadi mesin gitu ya, dengan motor itu, yang tadinya dengan manual itu sehari 2 kilo misalnya, ini bisa sehari 15 kilo misalnya. Nah, itu mengabdikan kita dengan teknologi sederhana tadi ke masyarakat untuk meningkatkan nilai lebih gitu. Nah, itu gambaran sederhananya demikian. Ya. Di penelitian teknologi pasti semuanya ada gambaran situasi, ya situasi kondisi masyarakatnya seperti apa. Nah, jadi saya tidak menutup ini kalau Anda mau menulis yang lain, tetapi dalam tugas-tugas mingguannya tetap kita mengikuti kewirausahaan dulu, ya. Kemudian dalam beberapa hal silahkan mengupload yang lain. Ini juga nggak masalah. Wah saya nggak suka kewirausahaan, tapi saya lebih senang ke masyarakat, ya silahkan membuat pengabdian masyarakat. Oh saya pinginnya menulis artikel ilmiah, ya silahkan. Ya. Semua yang Anda lakukan di PKM ini itu sangat-sangat sekali untuk kepentingan Anda sendiri, ya, dan Anda sendiri, bekal Anda sendiri. Ya. Kemudian kalau Anda ikhlas melakukan itu pun itu akan sangat bermanfaat untuk institusi di mana Anda kuliah. Ya. Jadi keberhasilan Anda mengikuti kegiatan-kegiatan ini itu sangat bermanfaat sekali untuk mengokohkan atau meningkatkan ya nilai akreditasi kita. Kita masih berjuang ini ya dalam minggu-minggu ini untuk menjadi program studi yang tidak hanya terakreditasi A tetapi unggul
Ya, unggul itu di atasnya A. Ya. Jadi terang memang dulu belum gitu ya, karena ada beberapa yang belum terupload. Jadi tidak berhasilnya bukan berarti tidak sampai ke nilai, tapi ada beberapa kegiatan yang memang belum diupload sehingga nilainya tidak memenuhi. Nah, ini lagi berjuang lagi untuk memenuhi semua form-form yang dipersyaratkan. Mudah-mudahan kita menjadi prodi yang unggul. Oke. Nah, ini kan tadi bagian dan 6 yang lain, salah satunya ada PKMK, kewirausahaan. Ya, ini yang paling aktif karena di berikutnya hampir semua yang menang itu ya, itu kewirausahaan yang diajukan itu berlanjut menjadi bisnis mereka, ya, berlanjut menjadi bisnis mereka itu, dan paling rame gitu ya, paling digerakkan, sehingga kewirausahaan ini masuk dalam program kurikulum, ya, di samping yang lain. Di samping lain. Kalau yang lain misalnya penelitian itu kadang-kadang ya udah penelitian dia presentasi berhasil juara itu ya sudah relatif berhenti dia. Ya ada yang anggotanya kemudian menjadi sekolah lagi, kuliah lagi, menjadi peneliti dan sebagainya. Tapi paling banyak karena rata-rata semua bisa ikut, ya, semua ikut kemudian bisa menjadi tahapan awal dia punya bisnis gitu. Oke. Nah, ini sebagai tulang ekonomi tadi sudah saya sampaikan sedikit. Ya, tentunya pada waktu wirausaha pasti pentahapannya jadi usaha mikro kecil gitu ya, mikro kecil menengah, kemudian berkembang dan seterusnya menjadi besar. Nah, ini contoh PKM kewirausahaan. Ya, langsung contoh dulu enggak apa-apa, nanti penjelasannya berikut. Jadi ini misalnya ya, ini contohnya. Jelas ya, saya besarkan lagi dikit. Ya, oke. Jadi contoh-contoh wirausaha ya ini dari dari PKM yang kemudian menjadi basis bisnis ya mereka ya, yang lolos itu. Ya, setelah sekarang itu dia punya kegiatan bisnis seperti ini. Misalnya di kaos bernama Kaspia alias kaos lumbia. Ya. Lah, ini judulnya seperti ini, tapi gambaran ke belakangnya seperti apa saya kurang paham gitu ya. Tapi judul Kaspia ini yang dia gaungkan, yang dia menjadi nama kerennya gitu ya. Kaos lumbia itu seperti apa? Kaos bergambar lumbia itu nggak tahu ya. Artinya di dalamnya tentunya ada ada penjelasan sehingga dia menjadi lolos dalam PKM ya, didanai. Oh, ini ada penjelasannya tadi ya. Sebagai pengenal potensi Kota Semarang, karena lumbianya lumbia Semarang ya. Ya, oke. Ya, jadi tidak hanya sekedar berjualan, tapi ada tujuan yang tersirat, yaitu mengenalkan keunikan Kota Semarang lewat lumbia, itu ya, kaos lumbianya. Kaos tersebut akan diberikan gambar sablon, ikon-ikon Kota Semarang, budaya dan identik. Jadi sebenarnya wirausahanya dia itu sama sebenarnya dengan yang lain, ya, kaos ya, sablon itu ya, sablon kaos. Tapi tidak hanya sekedar membuat kaos yang fashion, tapi ada unsur promosi gitu kan, promosi pariwisatanya. Nah, itu yang membedakan itu, dan itu juga terdanai. Jadi dia punya bisnis ya kaos sebenarnya, ya, kaos sablon ya, sablon kaos itu. Tapi dengan ini itu berarti kan misalnya dari kios-kios lumbia itu dia misalnya membeli berapa
ya berapa kaos, kalau ada yang beli hadiahnya kaos dan sebagainya. Itu kan berarti dia sendiri punya pasarnya pasti, beda dengan kaos sablon kemudian dijual kemana-mana. Ya, tapi ini pangsa pasarnya barangkali toko-toko lumya gitu ya, atau toko-toko oleh-oleh gitu ya. Ya, ya, oke, nah ini kan beli lumya ya, benar berarti ya, ya gitu. Meningkatkan sektor pariwisata di Kota Semarang. Kaos lumpia sebagai brand kaos terkenal di Semarang dengan lumpianya tadi seperti jogger ya, oke ya, ada jogger di Yogyakarta. Ya, jogger itu kan dengan kata-katanya itu ya, jogger dengan kata-katanya itu ya. Jadi dia pangsa pasarnya memang brandnya itu. Nah, ini dia dengan kaos lumpia. Misalnya ada PKM yang lain, gitu ya. Ini misalnya es krim terong. Es krim terong itu apa? Gitu ya. Nah, ini dari Universitas Bengkulu, Universitas Jogja, Universitas Negeri, batik bermotif kartun karya mahasiswa. Ya, sebenarnya sama-sama itu, ya kaos semuanya, ya kaos itu ya, atau batik ini. Bermanfaat lendir bekicot, ya luka bakar, ya. Nah, sebenarnya kalau saya waktu kecil pun itu lendir bekicot itu kalau misalnya saya kena peso tangan saya pasti carinya lendir bekicot ini, ya untuk apa namanya menyembuhkan itu luka tadi. Ini salep luka bakar, ya. Ini pemanfaatan lendir. Ini juga dia dapat, ya. Pupuk online gitu ya, Bogor. Gitu. Ini contoh-contoh ya obat nyamuk daun sirkaya. Ya ini kan apa namanya green sekali ya itu ya, tidak dengan apa namanya kimiawi tapi dengan daun sirkaya. Nggak tahu di dalamnya dibikin apa dibikin di apa namanya direbus, airnya dispray kan, disemprotkan dan lain sebagainya nggak ngerti ya. Edukasi gigi ya, tentunya bahwa pasti ada sesuatu gigi itu apa namanya perhatian gigi terhadap perkembangan pendidikan itu pasti mereka sudah tahu persis sehingga mendirikan kalender edukasi di apa gigi ya, itu dari UGM ya, dan seterusnya ya, ada permainan kartu, pengawetan ikan, daur ulang. Ini adalah contoh-contoh dari judul-judul di beberapa perguruan tinggi yang apa namanya yang mendapatkan kompetisi tadi, yang mendapatkan hibah kompetisi untuk apa namanya untuk berwirausaha. Nah, ini yang penting adalah bagaimana cara seleksinya atau cara lolos seleksi di PKM ini. Oke, ada 6 poin ya untuk memastikan atau yang perlu diperhatikan dalam keinginan kita bisa lolos seleksi. Pertama adalah memastikan format. Ya. Jadi panduan nanti ya nanti yang akan saya upload dan kita nanti sedikit demi sedikit menjelaskan apa itu masing-masing isinya. Tapi sebelumnya format ini format. Jadi kalau format misalnya gitu, di situ ada format form itu misalnya 4 gitu ya, misalnya 4 bab atau 4 bagian. Ya 4 itu harus terisi. Itu namanya format. Ya. Jadi dan format itu kalau namanya format itu A B C D itu ya udah ikuti A B C D, jangan D dulu kemudian A-nya belakangan, B-nya naik berapa, jadi saya enggak seperti itu. Jadi format ya, format itu artinya apa adanya dari sana. Ya. Ya udah sesuaikan aja, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikurangi. Itu format. Ya. Nah biasanya si reviewer ya reviewer proposal itu pertama melihat formatnya dulu. Misalnya, oh diminta sampulnya biru, gitu ya. Kok ini merah, langsung dibuang. Gitu. Ya, misalnya proposal format apa namanya? Kalau sekarang semuanya pakai online ya, pakai online itu beda lagi. Kalau dulu zaman kita pasti itu misalnya
proposal kewirausahaan warna kuning, sampulnya itu dijilid rapi warna kuning, kirim ke Jakarta ya pakai via pos. Ya, itu. Nah, terus misalnya yang kewirausahaan penelitian hijau misalnya kirim pos. Nah, kalau itu salah satu format. Ya, kalau itu beda masih langsung dibuang. Nah, itulah format. Ya. Ya, jadi tidak perlu membuat format sendiri ya, keluar dari format yang diberikan oleh institusi. Ya, kalau tidak sesuai format pasti langsung dibuang. Kemudian ya, yang kedua tadi format, yang kedua penjelasan dan tujuan. Ya, tujuan dan sasaran dari PKM itu jelas ya. Di panduannya juga nanti dijelaskan rincian dan tujuannya mau apa ya. Ya, mau apa ya oleh kamu sendiri maupun oleh tim. Ya, jelas di sana tujuan dan sasarannya. Ya, tentunya kalau kewirausahaan ya tujuannya adalah satu pasti bahwa itu akan memunculkan atau akan Anda dapatkan sebuah aktivitas untuk berwirausaha. Ya, jadi jualannya barangkali ya. Itu bisa dijadikan sebuah yang bisa disustainable-kan menjadi mata pencaharian. Ya, jadi tujuannya itu jelas ya jadi tidak hanya sekedar buat ya sudah berhenti gitu ya. Itu kewirausahaan. Jadi memang betul-betul bisa menjadi sebuah usaha ya, sebuah bisnis. Ya. Di sana di tujuan dan sasarannya di sana di dalamnya nanti ada tujuan ya. Tujuan bisa mungkin judul, latar belakang hingga metode pelaksanaan berkaitan dengan tujuan utama ya. Nah, biasanya antara judul itu sudah tersirat ya, sudah tersirat adanya tujuan utamanya ya. Seperti tadi misalnya yang saya ingat lendir bekicot itu ya, lendir bekicot untuk penyembuh luka itu. Nah, itu kan sudah jelas, oh berarti nanti lendirnya di packing apa gitu ya, sehingga pada waktu ada luka bakar ya tinggal dioleskan, barangkali seperti itu. Nah, sudah jelas, artinya antara judul ini sudah jelas menuju ke tujuan utamanya itu apa. Tadi tujuan dan penjelasan dan tujuan, kemudian penulisan. Ya, ini sudah substansi sekali ya. Ya, pastilah kalau penulisan itu harus benar ya, bahasanya bagus, sopan, jelas ya, mudah dipahami. Ya. Ini disarankan memang penulisan yang baku ya akan mudah lebih dimengerti. Kemudian hasilnya ya, jadi tujuan tadi proposal tadi juga akan menghasilkan apa nanti ya. Hasilnya apa dan bermanfaat untuk masyarakat. Ya, itu hasilnya. Nah, kemudian rencana anggaran. Ya. Rencana anggaran ini apa-apa yang diperlukan dalam proses implementasi nanti. Ya, itu yang anggaran ini juga nanti disesuaikan. Ya, misalnya di panduannya hanya 10 juta, ya kira-kira 10 juta itu. Ya, bagaimana caranya membuat kapasitas wirausahanya pasti skalanya adalah skala dengan modal 10 juta itu. Baik di situ beli alat, beli bahan bakunya yang mau diolah misalnya dan sebagainya itu ya 10 juta itu. Ya. Jadi modal yang diberikan oleh Dikti itu ya misalnya 5 juta ya 5 juta, 10 juta 10 juta itu di RAP-nya. Ya. Nah, ini pemilihan tim. Ya. Di timnya ini bisa satu prodi ya kalau memang misalnya begini membuat motor listrik misalnya itu kan ya berkutat di teknik mesin atau teknik elektro gitu ya. Ya syukur-syukur kalau ada mekaniknya dan sebagainya ya bergabung ya bidang mesin dan bidang elektro ya. Nah,
Kalau arsitektur nanti ada kaitannya dengan apa misalnya wirausaha di bidang pariwisata, di sana membutuhkan pemasaran, barangkali ya personilnya ya ada yang dari ekonomi misalnya. Ya, jadi timnya itu memang tergantung dari aktivitas yang kira-kira terjadi proses aktivitas nantinya itu apa yang dibutuhkan ahlinya atau yang berkaitan dengan itu. Misalnya bidang pemasaran, oh berarti ya kalau arsitek di sana ada bidang pemasarannya ya sebaiknya ke orang ekonomi gitu. Nah, itu yang biasanya agak kesulitan itu dikala kita mencari tim. Ya, proposal kita banyak pemasarannya tapi semuanya arsitek misalnya begitu. Ya, itu juga akan mempengaruhi penilaian ya. Nah, ya otomatis kalau sudah multidisiplin tadi pasti ada kerjasama dan komitmennya itu ada di sana. Kesimpulannya ya memang berharap memang dari semua yang mendapatkan hibah tadi sebagian besar itu menjadi bisnis mereka. Ya, bisnis mereka. Minimal adalah bagaimana Anda melatih mengelola uang dan mengelola uangnya itu dalam berwirausaha. Itu yang paling lebih penting. Ya. Tapi alhamdulillah dari sekian ratus yang lolos itu proposal yang diajukan itu menjadi basic bisnis ya. Sekali lagi basic bisnis. Oke, ini. Ya. Itu kilasan gambaran apa itu kewirausahaan ya dan apa itu PKM ya program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan ya. Di samping yang lainnya ada penelitian, penerapan teknologi, ada pengabdian masyarakat, ada karya tulis gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kewirausahaan ini yang nanti berharap Anda sekalian sejumlah 100 berapa ini paling tidak muncul kalau satu kelompok 4 orang gitu ya atau 5 aja lah ya 5 orang biar saya nggak terlalu banyak 5 orang berarti sudah 20 sama ya 30-an ya 30 sampai 40 proposal gitu ya. Ya berarti luar biasa paling tidak bisa mengirimkan sampai arsitektur ada 40 proposal gitu ya. Itu sudah luar biasa. Oke, itu kemudian tambah sedikit lagi. Oke. Ini sebuah contoh ya, contoh dari PKM ya. PKM yang terdanai ya. Dari UNY ya. Saya berangkatnya di contoh dulu ya, nanti pada waktu pentahapannya per bab saja gitu ya. Ini contoh dulu. Ya. Di sini saya gambarkan yang agak jauh ya, terus terang agak jauh dari arsitek.
ada program kreatif mahasiswa, mereka mengusulkan butik. Nah, kadang-kadang kata-kata istilah begini, ini yang menjadi brand sendiri gitu ya. Butik itu apa? Ternyata bungkus plastik ekonomis ya. Tapi dulu ada ya, kemudian di bredel dan tidak boleh judulnya itu bikini ya. Judulnya itu bikini, itu kan langsung oh bikini gitu ya, serem dan porno gitu ya bikini. Ternyata bikini itu bihun kekinian gitu ya, bihun kekinian. Dan itu kreatif sekali, walaupun bihun ya mie bihun itu mereka buat semenarik mungkin dan suka, itu banyak yang suka, tapi namanya karena bikini gitu ya, bikini itu jadi kesannya ya norak dan porno gitu, akhirnya merek dagang bikini itu tidak dibolehkan gitu ya, dibolehkan. Padahal di sana maunya dengan bikini itu punya brand yang mudah dikenal dan gitu ya, tapi sebenarnya bihun gitu ya, bihun kekinian, ada bihun kureng, bihun apalah gitu ya. Oke. Nah nanti di bidang ini waktu kita mengusulkan aktivitas berarti ya di sininya PKM kewirausahaan ya, PKM-nya itu. Nah diusulkan oleh siapa saja, ini kebetulan 3 orang gitu ya. Nah ini tadi format tadi itu harus mengikuti, kan ada 6 langkah tadi ya. Nah, format-format ini harus diikuti. Kalau ini barangkali PKM yang lama ya, 2016 mungkin ada perbedaan sedikit, dan biasanya tiap tahun ada bedanya sedikit ya, untuk membedakan tiap-tiap tahun anggaran. Ya, ada pengesahan ini ya. Ya, pengesahan ini adalah biasanya di internal ya. Ya, di internal. Jadi disahkan oleh dekan ya, oleh dekan karena wakil dekan 3 atau dekan ya, sebenarnya dekan ya, karena bidang kemahasiswanya di dekan 3 ya, program studi sama sekali tidak boleh ya menyesahkan itu surat dan menyurat keluar kerjasama dan sebagainya, itu dekan ya, dekan. Jadi ini nanti kalau ketua pelaksananya siapa mengetahui dekan ya, bahkan ini sampai tetap ada dosen pendampingnya siapa nanti ya, sesuai dengan keahliannya ya, kemudian wakil rektornya, ini sampai rektor ya, dulu sampai dekan, nggak tahu sekarang mungkin sampai dekan saja, rektor nggak sampai ke rektor 3 ya. Kalaupun sampai rektor 3 pun sangat senang sekali, tidak masalah ya. Tapi ini format-format ini harus diikuti tadi, salah satu kriteria keberhasilan untuk memperoleh pendanaan ini itu ya. Jadi ini PKM ini 10 juta tahun itu ya. Mudah-mudahan tahun depan naik lagi gitu ya. Oke. Format tadi, nah, daftar isi disesuaikan dengan isinya yang ini juga format seperti ini harus diikuti. Jadi bab pertama ya, halaman sampul tadi, pengesahan tadi, daftar isi ya, ini daftar isi. Nah, nanti di dalamnya nanti kita per bab aja ya. Per bab pendahuluan itu antara lain nanti isinya begini. Latar belakang. Ya, misalnya begini. Anda ingin membuat misalnya wirausaha penggilingan bakso misalnya, penggilingan bakso. Loh kan penggilingan bakso sudah banyak itu ya. Sudah banyak di pasar dan sebagainya. Ya, kalau di pasar mereka kan bebas ya, bebas artinya siapapun di sana lah. Anda melakukan terobosan baru misalnya, ya melakukan tadi wirausaha dengan modelnya begini, penggilingan bakso ya dengan misalnya dengan sistem koperasi. Maksudnya begini, Anda membuat penggilingan bakso ya, kemudian Anda menggait atau memfasilitasi pedagang-pedagang bakso yang
yang cukup banyak itu, gitu ya, mereka kan selalu menggilingkan itu ya, giling di tempat apa namanya, tempat yang bebas tadi, ya, dimanapun suka ya suka. Nah, sekarang kita misalnya dengan menjemput bola, Anda membuat ada penggilingan bakso, kemudian Anda menjemput tadi, gitu ya, menjemput, kemudian bahkan apa namanya, mendesain ya, arsitektur mendesain baksonya model apa gitu ya, model yang tadinya hanya kembang apa bakso dibelah-belah jadi seperti terate, mungkin Anda menjadi apa gitu ya, sehingga tidak hanya sekedar menggiling saja, tetapi ada tambahan lain ya. Jadi misalnya penggilingan atau pembuatan bakso apa ya, bakso-bakso yang Malvinas itu sudah umum gitu ya, misalnya apalah gitu ya. Artinya berangkatnya memang penggilingan bakso gitu ya, tetapi Anda mencoba seperti itu ya, kemudian Anda punya gambaran pesertanya sehingga tiap bakso misalnya 5 kilo ada 50 pedagang, berarti 5 kilo kali 50 berarti sehari 250 kilo gitu ya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, dari itu kan bisa ada apa namanya, hitungan-hitungan hitungan bisnisnya nanti ada di sana, gitu ya. Oke. Nah, rumusan masalahnya tadi misalnya bahwa tiap-tiap pedagang bakso tadi gitu ya, bakso tadi itu masih ya lepas saja atau mereka harus harus keluar rumah misalnya apa namanya, mengirimkan bakso dan lain sebagainya lah, membuat sehingga di rumah itu misalnya pekerjaan yang lain ya tetap bakso juga itu bisa menjadi lama gitu ya. Itu misalnya ya. Tujuan kegiatannya tadi membantu mempercepat pedagang bakso dan membuat kreasi ya, kreasi apa namanya, baksonya itu misalnya. Ya, luaran diharapkan tadi intinya mempercepat, mempermudah pedagang bakso itu lebih lebih cepat dan lebih produktif sehingga punya waktu luang untuk bahkan misalnya background-nya ada penelitian bahwa tukang bakso itu akhirnya dia sibuk ngurusi dagangannya, tidak pernah memperhatikan pendidikan anak-anaknya gitu ya, sehingga dengan Anda mencuri mencuri dalam tanda kutip bagus, mencuri waktu pekerjaan si tukang bakso itu ada waktu luang untuk mendidik anaknya, misalnya begitu. Ya, dan lain sebagainya. Ya, manfaat kegiatannya tadi ya mempercepat atau mempercepat pedagang bakso itu memperoleh siap sajinya. Di bab 2 ya, gambaran umum perencana usaha, bab 3 pedoman pelaksanaan, anggaran ya. Memang 4 bab itu saja, 4 bagian itu saja ya. 4 bagian itu proposalnya, mudah-mudahan singkat ya. Ya. Oke, di dalam pendahuluan tadi, dalam pendahuluan tadi kan apa namanya, bungkus plastik gitu ya, ya plastik ini ya. Melihat gambaran saset-saset kemasan seperti apa dan sebagainya itu ya. Kemudian melihat gambaran umum yang apa ini ya, gambaran umum dari penggunaan plastik dan lain sebagainya terus dan sebagainya. Nah, akhirnya muncul masalah bagaimana cara memanfaatkan bekas ya, bekas bungkus minuman yang tidak terpakai tadi. Bagaimana cara meminimalisir penggunaan kantong plastik yang berlebih. Nah, ini kan berarti terhadap lingkungan ya, terhadap lingkungan plastik ini ya bisa mungkin nanti dipakai lagi ya, dengan mengurangi tadi penggunaan, minimalisir penggunaan kantong plastik, pakai lagi dan seterusnya ya. Ya. Jadi memberdayakan masyarakat setempat, usaha lebih kreatif ya. Jadi tujuan utamanya tadi ya, bungkus-bungkus plastik itu bagaimana bisa mensejahterakan lagi ya dengan tambahan kreativitas dari Anda. Ya, oke. Nah, luaran yang diharapkan bahwa eh, ya tas dari plastik tadi atau dompet ya atau
tempat apa itu box alat tulis dan sebagainya itu ya, itu bernilai dari limbah plastik bungkus-bungkus saset gitu kan. Itu ada ya, misalnya bungkus tas plastik dari limbah kopi, white kopi itu ya, jadi sebuah tas itu. Nah, ini jadi mereuse bekas-bekas bungkus plastik itu menjadi nilai yang berekonomi tinggi. Ya. Saya pikir itu ya dari dari proposal PKM ya. Ini saya nanti contohnya saya kirim saja di di Zoologi ya, tadi poin-poin tadi saya contohnya agak jauh ya, tetapi bukan berarti gini, sekali lagi arsitektur tidak harus ya, tidak harus berkaitan dengan arsitektur, tapi jauh lebih bagus ya, karena berkaitan atau dekat dengan kewirausahaan yang berdekatan dengan arsitektur ya, misalnya ya nggak tahu, misalnya membuat bata interlocking gitu ya, interlocking brick ya, brick interlock. Nah, itu juga dulu dari itu masyarakat bagaimana membuat bata itu. Kalau yang kita lihat kan bata itu perekatnya dengan plaster yang kelihatan itu ya, ada siarnya, ada campuran semen pasirnya antar bata. Ya, kemudian muncul bagaimana bata itu kelihatan semua ya, sehingga ada bata interlocking gitu ya. Jadi batanya itu berarti expose, tidak ada siarnya sama sekali, jadi kelihatan wajahnya atau fasadnya itu betul-betul batu bata ya. Itu misalnya ya, itu yang agak berdekatan dengan dunia arsitektur ya, material biasanya, silahkan ya. Tapi sekali lagi semuanya itu bisa bisa dikaitkan ya. Ini misalnya saset ini ya, Anda berangkatnya adalah dari bahwa arsitektur itu, untuk sustainable arsitektur itu salah satu menciptakan perilakunya kan, perilaku penggunaan plastik gitu ya. Nah, bagaimana menggunakan plastik, sampah dan sebagainya untuk barang baru, tas dan lain sebagainya. Ini di sini. Jadi bisa saja dikaitkan dengan dunia arsitektur. Ya, di sini ada gambaran umum perencanaan usaha. Nanti Anda baca sendiri poin-poinnya bagaimana menuju sebuah produk ya, ya. Analisa produk dan lain sebagainya ya. Ini nanti saya kaitkan juga dengan pada waktu membahas satu persatu bagaimana tadi cara membuat analisa pemasaran seperti apa gitu ya, kemudian memperhitungkan ekonomi atau biaya ekonominya bagaimana ya. Nah, ini sesuai biaya di sana itu berapa gitu ya. Kalau pada akhirnya itu kita mintanya hanya biaya 3,5 ini, ya sudah, nanti keluarnya sekian ya. Nah, kita butuhnya berapa sebenarnya ya, butuh untuk aktivitas kita modalnya berapa. Kalau dananya 10 juta ya kita maksimalkan 10 juta ya. Oke, gitu. Ini sampai pembiayaan sudah kayaknya. Ya. Oh, metodenya ya. Ya ini, ini total anggarannya ini ya. Habis pakainya tadi, oke, 10 juta, ya, laporan dan sebagainya. Oke, ini saya pikir nanti satu persatu kita kita diskusikan bareng-bareng tiap bab ya. Mudah-mudahan bab 1, 2, 3, 4 berarti 4 pertemuan, dan nanti sisa pertemuannya adalah mengevaluasi dari hasil proposal full gitu ya. Karena di waktu penyusunan pun Anda harus melakukan survei ya. Survei pengguna manfaatnya siapa ya. Kemudian
tadi seperti misalnya bakso tadi ya, Anda mau membuat penggilingan bakso, ini pasarnya siapa kan gitu. Ya, pasarnya siapa, berarti Anda harus mensurvei dulu. Pasarnya adalah bakul apa tukang bakso itu. Nah, tukang bakso yang seperti apa? Mungkin kalau yang tukang bakso besar sudah beda sendiri, dia sudah punya alat sendiri dan sebagainya. Nah, berarti pedagang-pedagang bakso yang kecil-kecil tadi. Ya, dan seterusnya. Oke, saya hari ini Mas cuman banyak cerita. Saya belum ngecek tugas kemarin ya, tugas yang pertama. Nanti saya coba cek satu persatu seberapa jauh Anda sense terhadap luar ya, masih dianggap di luar ya, melihat sebuah usaha yang berhasil. Kemarin gitu kalau nggak salah soalnya. Oke. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, barangkali ada pertanyaan. Ya. Halo. Pesertanya harus hanya 105. Ya. Oke, oke, ya silahkan ya. Mudah-mudahan nanti kalau ini ada pertanyaan di Zoologi nanti Anda bisa paling tidak membantu ya. Saya yakin di browsing itu banyak sekali bagaimana berhasil dan sebagainya. Ya. Kalau kita tidak mencoba, ya bagaimana menulis itu nanti jauh lebih sulit ya. Karena yang bicara sana seperti itu, bicara seperti itu, akhirnya kita bingung sendiri ya. Kita mulai saja dengan format-format dari Menristek gitu ya, kita ikuti ya apa adanya, mudah-mudahan itu menjadi panduan ya, panduan untuk melatih ya, untuk melatih minimal membuat proposal ya. Syukur-syukur nanti bisa didanai. Oke, kalau tidak ada terima kasih sekali, pas ini asar itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian ini. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih absennya ya tadi ya. Nanti dikirim. Terima kasih. Saya leave dulu. Absen dulu guys.